Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 9 pada mata kuliah bimbingan dan konseling belajar yang anggotanya terdiri dari saya sendiri, Vincentia Rikatita, dan teman-teman saya, Ica Maharani, Juwita Romadona, dan Rika Zahara. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai paradigma baru dalam pendidikan dan konsep dasar belajar. Langsung saja kita bahas ke materi yang pertama, yaitu paradigma baru pendidikan dan pembelajaran oleh teman saya, Rika Zahara. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Rika Zahara. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang paradigma baru pendidikan dan pembelajaran. Dalam paradigma baru pendidikan, tujuan pembelajaran bukan hanya berfokus untuk merubah perilaku siswa, tetapi juga membentuk karakter dan sifat mental profesional yang berorientasi pada global mindset. Dan dalam fokus pembelajarannya, sistem paradigma baru pendidikan ini lebih kepada mempelajari cara belajar atau learning how to learn, dan bukan hanya semata pada mempelajari substansi pada mata pelajaran. Sedangkan pendekatan, strategi, dan metode pembelajarannya lebih mengacu kepada konsep konstruktivisme, yang mana dengan pembelajaran konstruktivisme ini memungkinkan terjadinya pembelajaran berbasis masalah. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran Pakem. Metode pembelajaran Pakem ini merupakan singkatan dari pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Metode pembelajaran Pakem ini memiliki 4 prinsip utama dalam proses pembelajarannya. Yang pertama yaitu proses interaksi. Pada proses ini, siswa berinteraksi secara aktif dengan guru, rekan siswa, multimedia, referensi, dan lingkungan. Yang kedua yaitu proses komunikasi. Pada proses ini, siswa mengkomunikasikan pengalaman belajar mereka dengan guru ataupun rekan siswa melalui cerita, dialog, ataupun melalui simulasi role play. Ketiga yaitu proses refleksi. Pada proses ini, siswa memikirkan kembali tentang kebermaknaan apa yang telah mereka pelajari dan apa yang telah mereka lakukan. Dan yang terakhir yaitu proses eksplorasi. Pada proses ini, siswa mengalami secara langsung dengan melibatkan semua indera mereka melalui pengamatan, percobaan, penyelidikan, ataupun wawancara. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai esensi belajar. Apa esensi dari proses belajar? Kembali kepada makna dari kata belajar. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu berusaha memperoleh kepandaian akan ilmu. Berdasarkan makna tersebut, proses belajar adalah proses untuk memperoleh suatu ilmu. Mengapa harus belajar? Agar setiap individu dari makhluk hidup, baik manusia maupun hewan, memperoleh kepandaian dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Mungkin banyak sekali pandangan para ahli yang mengungkapkan teori belajar, namun bertitik tolak dari situ, baik secara eksplisit maupun implisit. Pasti ada kesamaan makna, yaitu pada hakikatnya bahwa belajar itu adalah yang perubahan tingkah laku yang sengaja dilakukan oleh individu sebagai responden terhadap lingkungan. Perubahan itu antara lain yang berkaitan dengan perubahan pada aspek kepribadian yang berfungsi secara terus-menerus, sehingga apa yang diperoleh dari kegiatan belajar itu dapat berpengaruh pada proses belajar selanjutnya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu ciri-ciri perubahan perilaku hasil belajar yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Menurut Sujana, tahun 2007 ada 3 ciri utama perubahan tingkah laku yang dibentuk dari hasil belajar dan pendidikan. Yang pertama yaitu terbentuknya tingkah laku baru berupa kemampuan aktual dan potensional. Yang kedua, kemampuan baru tersebut berlaku dalam waktu yang relatif lama. Dan yang ketiga, kemampuan tersebut diperoleh melalui usaha. Adapun menurut Syah dalam Srianti menjelaskan bahwa perubahan perilaku dari hasil belajar itu memiliki 3 ciri, yaitu ciri yang pertama,
perubahan intensional. Perubahan intensional ini ialah perubahan yang dilakukan secara sadar dan dengan sengaja. Perubahan intensional ini, perubahan sebagai hasil belajar bukanlah suatu kebetulan, melainkan perubahan yang disengaja dan disadari sebelum adanya aktivitas belajar. Yang kedua ialah perubahan positif dan aktif. Perubahan positif itu maksudnya ialah perubahan yang mengarah kepada hal-hal yang baik, bermanfaat, dan sesuai dengan yang diinginkan oleh individu. Sedangkan perubahan aktif itu maksudnya ialah perubahan yang terjadi dalam diri individu merupakan hasil dari usahanya. Selanjutnya yang ketiga itu ialah perubahan efektif dan fungsional. Perubahan efektif itu ialah perubahan yang bermakna dan bermanfaat bagi individu. Sedangkan perubahan fungsional itu ialah perubahan yang relatif permanen dan siap dibutuhkan setiap saat. Demikianlah beberapa materi yang telah kami bahas tadi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.